soal apakah PBNU netral atau enggak dalam Pilpres 2024 dan bagaimana Nahdliyin diperebutkan oleh ketiga paslon, itu menjadi isu yang sangat menarik dan banyak sekali kita dibicarakan di medsos, di pengajian maupun di grup-grup WA ya. Dan ini saya kira perlu untuk kita perdalam lah ya. Dan saya mengundang Bung Adi Prayetno melalui Zoom ya, di dalam kesempatan ini untuk ikut mencerahkan kita ini apa yang sebenarnya terjadi ini. Selamat datang ke Coklat TV, Bung Adi melalui Zoom. Ya, terima kasih Bang Sahal undangannya. Wah, Ya, kita ngomongin ini ya. kemarin kan Gus Mus ya, Kiai Mustafa Bisri di acara Konbes NU ya, bilang bahwa tugas NU itu Indonesia, bukan memenangkan capres. Ya pokoknya intinya Gus Mus menegaskan PBNU harus netral, gitu ya. Nah tapi kan ada kisruh tentang apa ya, tuduhan atau kekhawatiran atau dugaan mengenai pengurus NU yang justru nggak netral gitu loh, menggerakkan NU untuk mendukung paslon tertentu, 02 lah misalnya. Ini tuduhan dari Gus Nadir ya, Profesor Nadir Syah Hussein kan jelas itu, menuduh seperti itu. Terus kemudian soal-soal yang rame lah tentang bagaimana posisi Ketua Muslimat ya, Khofifah gitu misalnya, yang ikut dalam keramaian mendukung 02 gitu. Jadi menurut Anda ini gimana Anda membaca ini soal ini? Ya sebenarnya secara prinsip kita senang dengan pernyataan Gus Mus beberapa hari yang lalu bahwa mestinya NU itu harus kembali ke hitoh ya, tidak miring-miring dan tidak cawe-cawe dengan urusan politik elektoral. Karena NU ini kan secara prinsip adalah gerakan civil society yang saya kira memang tempat mengadu begitu banyak persoalan-persoalan kebangsaan, ekonomi, bahkan tentang hukum ya di luar negara tentu saja. Jadi kalau NU secara struktural dan kelembagaan misalnya terindikasi menjadi bagian dari paslon tertentu, maka aura NU sebagai gerakan civil society ini perlahan akan hilang. Orang nggak respect dan orang tidak lagi menjadikan NU sebagai kawah candra di muka, sebagai tempat pelabuhan di mana NU ini adalah sebagai institusi yang bisa mencerahkan. Kan begitu sebenarnya Bang, gerakan moral politik yang ingin disampaikan oleh Gus Mus ya. Nah, yang kedua yang ramai itu karena saya kira pernyataan Gus Nadir bahwa ada upaya-upaya menggerakkan struktur-struktur NU misalnya untuk mendukung paslon tertentu, sebut saja misalnya nomor 2, ini bagian dari penebalan dari indikasi-indikasi sebelumnya bahwa ada sejumlah oknum-oknum teman-teman di PBNU yang misalnya terindikasi menjadi bagian dari pemenangan kelompok tertentu. Kan ini yang sepertinya menurut saya menjadi ramai diperbincangkan. Sekelas Gus Nadir tentu tidak mungkin menuduh tanpa ada bukti dan info-info yang valid. Tentu sebagai ilmuwan yang top, kadar ke-NU-annya saya kira 40 karat ya, Gus Nadir memberikan informasi kepada publik bahwa di berbagai tempat di kelompok-kelompok tertentu ada struktur-struktur NU yang coba untuk dimobilisasi untuk memenangkan nomor 2. Kan ini yang sebenarnya yang saya sebut untuk menebalkan satu informasi bahwa sebenarnya NU dalam banyak hal ya dilakukan oleh oknum-oknum tertentu menjadi pemenangan dari kelompok tertentu. Apalagi misalnya sebelumnya kita sering mendengar statement-statement elit NU ini kan terindikasi menjadi varian untuk memenangkan kelompok nomor 2 misalnya. Misalnya belakangan kita mendengar Sekjen PBNU mengatakan ya sebaiknya Pilpres satu putaran. Isu Pilpres satu putaran itu bias sekarang. Apa? Karena memang narasi ini hanya didengungkan oleh paslon nomor 2 yang cukup confident, cukup yakin, yang berpedoman pada sejumlah survei yang kredibel, di mana Prabowo Gibran ini sangat mungkin memenangkan satu putaran. Jadi ketika Sekjen ngomong begini, orang sudah mulai terafiliasi bahwa ini semacam miring-miring dan semacam kecenderungan politik yang tidak bisa dinafikan. Bahkan jauh sebelum itu sebenarnya kan ada pernyataan-pernyataan yang mengatakan bahwa jangan pilih calon presiden yang misalnya didukung Ustadz Ba'asir dan Amin Rais. Itu kan jelas kan sebagai bentuk serangan politik. Oke, memang secara diametral pendukung NU ataupun dengan pendukungnya Anies ini kan berjarak ya, tapi kan tidak perlu disampaikan karena di tahun politik serba sensitif dan serba digaris bahwa NU dalam hal tertentu secara kelembagaan memang tidak mobilisasi dukungan apapun
tapi oknum, tapi aktor-aktor dan elit-elit di dalamnya sangat terasa bahwa terindikasi menjadi bagian dari kelompok pemenangan tertentu. Mestinya ini dihindari. Kenapa? Karena tentu di tengah krisis moral, di tengah krisis politik, maka harus ada lembaga yang kredibel menurut saya, seperti NU, yang kita kenal sebagai gerakan civil society, tempat mengadu berbagai persoalan-persoalan yang menurut saya cukup penting ke depan. Ketika distrust publik terhadap lembaga-lembaga negara ini mulai berkurang, terhadap partai, terhadap DPR ya, kemudian terhadap pemerintah dan seterusnya, distrustnya ini kan semakin turun, tentu butuh semacam organisasi seperti NU yang menurut saya semacam oase yang selalu menjadi penerang ya di tengah kegelapan politik yang akan kita hadapi ke depan. Ya saya termasuk warga NU sekalipun tidak pernah punya kartu anggota NU, selalu berharap. Saya juga. Oh sama ya. Selalu berharap ya bahwa NU itu ya memang ihdinas sirotol mustaqim. Kembalilah ke jalan yang benar, tidak perlu miring-miring, tidak perlu cawe-cawe dan tidak perlu memobilisasi dukungan kalangan Nahdlin untuk memilih capres tertentu. Karena tanpa disuruh sekalipun sebenarnya NU ini warganya sudah memiliki preferensi politik masing-masing. Oleh karena itu, elit oknumnya, orang yang selama ini ditokohkan ya, orang yang selama ini disegani, di mana fatwa-fatwanya diikuti, sebaiknya memang harus berdiri tegak di semua kalangan, di semua kelompok, dan di semua capres. Sehingga kalau ada benturan-benturan di bawah, ada gesekan-gesekan di bawah, ada huru-hara di bawah, oknum-oknum NU, elit-elit NU jadi tempat untuk ya melabuhkan seluruh persoalan-persoalan itu. Saya kira sesederhana itu saja sebenarnya persoalannya, Bang. Nah itu kalau misalnya tadi yang kan Gusmus kan bilang bahwa urusan NU itu memenangkan Indonesia ya, bukan memenangkan capres. Itu kan berarti kan implisit Gusmus menegaskan lagi bahwa khitoh itu kalau mau berdasar khitoh, NU itu ya urusan kalau mau politik ya urusannya politik kebangsaan gitu kan. Politik yang bukan urusan memperebutkan posisi capres atau cawapres atau menteri, tapi sesuatu yang lebih besar. Nah, kalau menurut Bung Adi, seberapa jauh penegasan dari Gusmus terus Gus Yakut di acara seperti itu bisa punya dasar yang kuat? Bisa seberapa jauh itu meyakinkan? Kan PBNU juga menonaktifkan 63 pengurus ya, yang jadi legislatif maupun yang jadi anggota tim sukses capres, semua capres gitu. Termasuk Khofifah kemarin kan dia dinonaktifkan. Ada Syafiq Ali juga, dia 03 dinonaktifkan juga. Nah, seberapa jauh ini bisa menjawab tuduhan Gus Nadir? Ya saya kira memang pernyataan Gusmus ini menjadi trigger bahwa ketika ada kawan-kawan PBNU yang sangat jelas keberpihakannya secara politik di Pilpres, entah nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, sebaiknya memang kalau tidak mengundurkan diri, cuti, atau dinonaktifkan. Itu bagi saya jauh lebih terhormat dan jauh lebih mulia. Sehingga publik tidak akan mengaitkan bahwa PBNU itu tak ada urusannya dengan politik elektoral. Yang diurus itu adalah politik kebangsaan. Tapi selama melekat pada dirinya, sebagai pengurus NU, menjadi bagian dari struktur NU, lalu kemudian menjadi bagian dari pemenangan kelompok tertentu, maka sepanjang itu juga NU akan dituduh sebagai bagian dari kepentingan politik tertentu, Bang Saal. Jadi menurut saya mestinya pernyataan Gusmus ini ya menjadi warning. Jadi siapapun Anda, kalau sudah menjadi bagian dari NU secara struktural, mestinya mundur atau minta nonaktif minimal sampai Pilpres selesai. Sehingga aktivitas apapun, kalaupun toh itu memobilisasi dukungan dari warga Nahdliyin beririsan dengan kelompok-kelompok pemilih NU, tidak dipersoalkan. Tapi kalau melekat pada diri elit-elit NU itu sebagai pengurus, sebagai elit, tapi menjadi bagian dari kelompok kemenangan tertentu, maka ini secara vulgar akan disampaikan oleh publik. Ini sebagai bentuk keberpihakan yang kemudian tidak bisa ditoleransi. Oleh karena itu, Gusmus ini sebenarnya kalau mau jujur, semacam satu harapan di mana statement-statementnya itu paling banyak ditunggu oleh publik per hari ini, Bang. Jadi kalau mau bicara tentang bagaimana pencerahan tentang NU di masa yang akan datang, sikap politik NU tentang Pilpres, pasti orang mendengar bagaimana pernyataan Gusmus. Gusmus kan dengan gaya bicaranya yang menurut saya ceplas-ceplos, tapi itu kena betul di hati, mengatakan, saya deg-degan ketika ada yang sambutan. Semoga tidak bicara tentang copras-capres. Kalau itu dilakukan, maka akan keluar forum. Menurut saya itu adalah pikiran yang cukup keras ya. Karena mungkin Gusmus juga mendengar informasi data-data yang valid gitu. Ada
upaya-upaya menjadikan NU secara struktural dijadikan sebagai kepentingan politik tertentu. Inilah yang saya sebut, kita memang membutuhkan sosok-sosok yang jauh lebih banyak gitu ya, di luar gusmus-gusmus yang lain, yang terus mengupayakan bahwa NU itu secara struktural, NU secara hitoh, itu memang tidak pernah miring-miring dan cawe-cawe dengan urusan pilpres. Politik NU adalah politik kebangsaan. Contoh apa? Misalnya kita ingin melihat bagaimana kualitas demokrasi kita ke depan seperti apa. Lalu kemudian kita berharap bahwa proses politik yang dilakukan secara jelimet, secara susah payah, penudungan huru hara, ini juga ada impact secara ekonomi. Pemberdayaan ekonomi umat tentang kesejahteraan itu juga menjadi bagian dari perjuangan kebangsaan yang mestinya juga dilihat oleh NU sebagai bagian dari napas perjuangan kebangsaan. Ini yang sepertinya agak jarang disampaikan oleh teman-teman di NU. Bahkan lebih banyak sebenarnya teman-teman NU itu bicaranya tentang politik elektoral, haram hukumnya mendukung paslon tertentu yang didukung Ba'asyir, kayaknya pemilu itu jauh lebih efektif kalau satu putaran. Ya menurut saya masyarakat kita kan cerdas ya. Ini kan kode-kode yang terafiliasi dengan salah satu calon. Makanya tadi saya sebutkan ketika pro dengan satu putaran itu dianggap mendukung nomor dua. Karena gerakan satu putaran itu yang saya kira dilakukan secara signifikan, agresif sampai hari ini adalah 02. Ketika ada upaya-upaya untuk mengatakan haram hukumnya, mendukung paslon yang didukung Ba'asyir, apalagi Amin Rais, itu kan jelas. Itu asal bukan Amin kan. Kan itu jelas. Biarkanlah ya NU secara struktural kembali kepada hitoh dan tidak ada urusannya dengan kepentingan politik elektoral. NU mestinya menyampaikan sekeras apapun persaingan politik di 2024, 1, 2, dan 3, pada prinsipnya sama-sama anak bangsa. Jangan pernah menggunakan politik identitas. Jangan pernah menjadikan agama sebagai instrumen untuk mendapatkan faedah elektoral. Jangan pernah menjadikan agama itu kunyahan-kunyahan yang membuat suasana batin kebangsaan itu kita nggak nyaman. Mestinya itu yang dinarasikan, Bang. Oleh karena itu, sekali lagi kita senang dengan pernyataan Gusmus. Tentu ke depan ya, statement-statement Ketua Umum PBNU, Sekjen NU, kemudian pengurus-pengurus yang lain, lebih pada pernyataan-pernyataan kebangsaan, ketimbang pernyataan-pernyataan yang penuh kegenitan, yang itu sebenarnya terindikasi sebagai penebalan dukungan ke salah satu paslon. Per hari ini harus kita yakini PBNU secara struktural itu diasosiasikan oleh publik sebagai pendukungnya nomor dua, Prabowo dan Gibran. Ini yang kemudian menurut kubunya pendukung Amin, bahwa ya kalau ada orang NU tidak dukung Amin itu dianggap korslet. Nah, itu menarik tuh. Saya mau juga menanyakan soal itu kan. Itu menarik nih kaitannya. Ini kan sebenarnya tidak lepas juga dari fakta bahwa suara warga NU Nahdliyin ini kan memang diperebutkan oleh 3 paslon kan. Nah, yang menarik itu kan tektok yang terjadi ya antara masing-masing pihak ya, terutama 01 dengan dengan PBNU gitu lah, PKB terutama, PKB dengan PBNU seperti yang tadi Bung Adi bilang kan. Gus Jazilul Fawaid bilang kalau ada warga NU yang nggak dukung Amin itu konslet. Terus dibales sama Wasekjen PBNU bilang bahwa lo yang konslet itu justru warga NU yang dukung Amin karena itu di situ ada kelompok Islam garis keras gitu. Jadi menurut Anda ini seberapa jauh pernyataan-pernyataan semacam ini kita lihat ya, kita maknai gitu. Ya, saya kira ini menjadi bagian dari babak lanjut pertengkaran antara PBNU dengan PKB ya. Kalau dulu sebelum ada pergantian ketua umum PBNU, ya PKB ya NU, NU ya PKB. Itu Tapi zaman ketika Kiai Said ya, zaman Kiai Said ya ya. waktu zamannya Kiai Said, tapi ketika ada pergantian ketua umum PBNU yang di mana Gus Yahya didapil sebagai ketua umum, disitulah kemudian muncul cikal bakal betapa friksi dan pertengkaran itu berlanjut sampai hari ini. Karena statement-statement Gus Yahya dalam banyak hal sangat merugikan PKB. Ketika misalnya Gus Yahya mengatakan bahwa NU itu tidak bisa dikapitalisasi dan dikapling hanya menjadi bagian dari salah satu partai politik tertentu, secara tidak langsung itu ingin menuduh dan menjauhkan PKB dari NU. Kader-kader NU itu tidak hanya ya, berada di satu partai, tapi berdiaspora di hampir semua partai politik. Itu kan secara tidak langsung ingin menjauhkan NU dengan PKB. Ini yang harus dilihat secara utuh. Ketika misalnya
ada kawan-kawan dari PKB yang mengatakan kalau ada NU tidak dukung Amin itu korslet. Ini kan babak lanjut dari pertengkaran yang menurut saya tidak bersudahan. Karena apapun judulnya harus kita akui, Gus Yahya itu secara mazhab politik berbeda dengan Muhaimin. Hmm, Gus hmm, Yahya itu adalah Gus Durian yang memang secara politik ya diasingkan oleh Muhaimin ketika menjadi ketua umum PKB sampai hari ini. Jadi ketika PBNU itu dikuasai oleh Gus Durian, para loyalis-loyalis Gus Dur, wajar kalau kemudian irisan politiknya itu saling agresif dan saling berseberangan dengan satu yang lain. Jadi kalau mau disederhanakan sebenarnya istilah korslet yang disampaikan oleh Gus Jazil itu karena sikap politik, kepentingan politik, statement-statement politik PBNU itu tidak sesuai dengan selera politik PKB. Saya kira sederhana itu aja. Kalau kalau statement-statement gestur politik teman-teman PBNU itu sesuai dengan selera PKB, maka NU akan disebut sebagai partner dan ihdinas siratal mustaqim, sudah kembali ke jalan benar karena menjadikan PKB dan Amin sebagai pilihan politiknya. Jadi bagi saya pertengkaran ini murni hanya terkait dengan politik elektoral di 2024, bukan karena hal-hal yang lain. Inilah hmm. yang mestinya harus kita baca secara utuh. Ini bukan pertengkaran ideologis, ini bukan pertengkaran terkait dengan minhum dan minna, ini bukan terkait pertengkaran hal-hal yang sifatnya prinsip ya, terkait dengan cingkrang, celana ngatung, wahabi, kadrun, dan seterusnya, tidak. Tapi karena memang PBNU dalam banyak hal, sepertinya terlihat berusaha untuk menjauhkan warga Nahdliyin dari PKB dan mencoba untuk menjauhkan pemilih Nahdliyin dari kubunya Amin. Jadi wajar kalau kemudian teman-teman PKB itu agak sewot. Pernyataan pernyataan korslet itu menurut saya pernyataan yang cukup keras ya, karena korslet itu istilah lain dari error. Iya betul. Iya, Pokoknya korslet ada itu ada sesuatu yang salah lah gitu ya. error, salah jalan, tersesat, iya kah? Ya Tapi itu tadi. gini, Bung Adi, kan tadi Anda bilang bahwa preferensi warga NU itu belum tentu sama dengan preferensinya pengurus ya, atau PBNU atau struktur lah. Kan dulu juga kita tahu dalam kasus pemilu sebelumnya, misalnya dulu Kiai Haji Hashim Muzadi menjadi cawapresnya Mega, ternyata juga tetap aja kalah kan gitu. Nah, pertanyaan saya sebenarnya seberapa jauh sih penggunaan struktur ya, atau kalaupun toh misalnya pengurus NU itu menggerakkan atau minta supaya warga NU milih, seberapa jauh itu ditaati? Seberapa jauh orang-orang Nahdliyin yang begitu banyak itu sami'na wa atokna ya, ikut dengan apa yang diinstruksikan oleh pengurus. Ya, dalam berbagai hal memang masih banyak warga Nahdliyin itu sami'na wa ta'na dengan elit-elit NU ya. Tapi dalam berbagai hal, kalau untuk kepentingan politik elektoral, pemilih Nahdliyin itu relatif lebih independen dan mandiri dan tidak mau diintervensi oleh siapapun. Karena mereka ini sudah memiliki preferensi politik yang saya kira tidak lagi didasarkan atas informasi elit. Hmm. Tapi banyak warga-warga NU ini preferensi politiknya ya didasarkan atas media sosial, diskusi-diskusi politik, atau informasi yang mereka dapatkan secara langsung dari informasi yang mereka dapatkan dari apapun, dari elit-elit yang lain gitu ya, dari diskusi-diskusi dengan orang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian ketika ada elit-elit NU maju dalam Pilpres tidak mendapatkan dukungan signifikan, itu menunjukkan bahwa elit NU dengan basis Nahdliyin itu berbeda secara diametral. Itu kan terkonfirmasi dalam pemilu 2004. Ketika begitu banyak elit NI maju, elit-elit NU yang maju, tapi kemudian tidak memenangkan pertarungan. Justru pemilih NU lebih banyak ke SBY dan JK. JK memang NU, tapi kan NU yang very-verial ya, tidak Hmm. dalam arus utama. DNA-nya itu ya tidak terlampau NU banget lah, ketimbang Ya. misalnya apa namanya Gus Solah gitu ya, ataupun Kiai Hashim Muzadi dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu, di tengah informasi yang semakin terbuka, pemilih NU itu tidak bisa diintervensi. Dia tidak bisa dimobilisasi oleh elit-elit mereka yang saya kira dalam banyak hal lebih condong kepada urusan politik praktis yang elektoral. Saya sebut kenapa tidak terlampau signifikan. Orang NU ini masih mencari di mana elit-elit NU yang tegak lurus ya, atau elit-elit NU yang apa namanya di jalan yang lurus itu yang kemudian lebih banyak didengarkan ketimbang NU-NU yang kemudian memang dia menjadi bagian dari salah satu paslon pemenangan tertentu. Jadi orang kayak Gusmus
itu omongannya jauh lebih didengarkan dan jauh lebih diikuti ketimbang yang lain. Yang jelas-jelas lebih menentukan sikap politiknya ke paslon tertentu, Bang. Artinya apa? Orang NU sebenarnya tidak mau diwarnai bahwa sudah teridentifikasi menjadi bagian dari salah satu paslon tertentu. Ini yang saya kira harus dipahami oleh masyarakat secara umum, terutama dari pemilih Nahdliyin, bahwa preferensi elit itu preferensi dengan di bawah agak berbeda secara diametral kan. Elit NU tentu pikiran politiknya agak taktis, pragmatis. Sementara di bawah itu kepentingannya adalah politik keumatan. Sederhana ke orang NU, supaya orang-orang NU umatnya di bawah itu terberdaya. Akses terhadap pendidikan agak mudah, pesantren diperhatikan, madrasah juga diperhatikan. Wajar kalau kemudian capres-capres yang maju di 2024 adalah mereka yang tidak hanya menjadikan NU sebagai komoditas politik, tapi hati dan pikirannya betul-betul memperjuangkan kepentingan NU. Dan itu yang sedang dicari di 2024 itu, Bang. Ya, ya. Nah, kalau menurut Bung Adi ya, kalau dari dari segi capres yang ada ya, paslon yang ada, menurut Anda seberapa banyak yang paling memikat di kalangan warga NU? Ya di atas kertas sebenarnya kalau mau jujur yang punya DNA NU itu kan 1 dan 3. 1 itu Oh. ada unsur Muhaimin Iskandar dan PKB. Apapun judulnya, Muhaimin adalah yang kader PMII dan ketua umum PKB. Itu nggak bisa dibantah. Ya. Di nomor 3 tentu ada variabel Mahfud dan istrinya Ganjar yang saya Oh kira ya Pak publik. Mahfud, saya lupa saya nyebut Pak Mahfud ya, Pak Mahfud ya. Ada variabel Mahfud yang saya kira cukup identik sebagai orang dekatnya Gus Dur, orang kepercayaannya Gus Dur, dan bahkan kita juga tahu bahwa istrinya Ganjar juga adalah bagian dari keluarga besar NU di Jawa Tengah. Variabel ini yang saya kira tidak bisa dibantah oleh apapun. Nah, 2 ini yang sebenarnya tidak punya warna apapun terkait dengan NU, Bang. Jadi Gibran itu tak ada irisannya dengan NU, Prabowo pun juga tak ada kaitannya dengan NU. Bahkan waktu Pilpres 2014-2019 NU itu kan tidak ada yang memilih Prabowo ya secara masif dan lebih banyak memilih Jokowi ya. Tapi kalau kita melihat data survei per hari ini, saya kebetulan punya survei meski tidak dipublikasikan. Per Desember kemarin memang banyak warga Nahdliyin itu memutuskan pilihan politiknya kepada Prabowo dan Gibran. Lalu kemudian kepada Ganjar dan Mahfud, yang ketiga dilabuhkan kepada kubu Amin. Itu artinya apa? Sekalipun ada kelihatan DNA NU teridentifikasi sebagai keluarga besar NU, itu tidak otomatis warga Nahdliyin akan memilih mereka secara total dan secara maksimal. Saya mencoba untuk mencari-cari apa kira-kira argumen yang menjadi penegas kenapa warga Nahdliyin per hari ini misalnya itu lebih banyak mendukung Prabowo Gibran. Banyak faktor, banyak orang-orang NU di dalamnya teridentifikasi menjadi bagian dari pemenangan Prabowo dan Gibran. Misalnya ada Hovifah. Yang kedua ada faktor Jokowi. Suka tidak suka, Jokowi ini menjadi darling di kalangan NU. Publik membaca Jokowi ini kan afiliasi politiknya kepada Prabowo dan Gibran. Ini yang menurut saya bahwa pemilih NU itu tidak bisa diintervensi. Secara elit, secara garis politik, secara DNA politik, tak ada yang bisa membantah. Ada Muhaimin, ada Mahfud di situ. Tapi sekali lagi orang yang mengaku NU, orang yang mengaku NU ini bisa anggota NU dan bukan anggota NU, tapi ibadahnya ibadah NU. Ya seperti saya lah kira-kira begitu. Tidak punya kartu NU, tapi ibadahnya NU banget lah. Pakai kunut misalnya ya, kalau subuh. Tahlilan, ya enggak. Tarawehnya 20 gitu misalnya. 20, bukan 13. Jadi itu data per hari ini, Bang ya. Itu artinya apa? Orang NU ya dalam banyak hal ada preferensi-preferensi politik yang mereka punya sebagai bagian untuk memilih calon presiden di 2024 dalam banyak hal berbeda ya dengan asumsi-asumsi orang bahwa kalau dia NU garisnya garis NU, DNA NU seakan-akan didukung. Enggak juga ternyata. Ya inilah yang disebut sebagai anomali. Ternyata pemilih NU itu ya tidak harus orang NU yang mereka pilih di Pilpres. Ternyata orang yang mengaku NU ternyata tidak harus memilih mereka yang punya profil dan portofolio politik yang dinilai juga NU ya, seperti Prabowo dan Gibran. Ya, sorry itu saya harus kita katakan Prabowo dan Gibran sangat jauh dari unsur-unsur ke-NU-an ya kalau kita membaca secara historis. Tapi karena ada nilai-nilai, ada sosok-sosok NU ya yang mencoba untuk memobilisasi dukungan politik kepada Prabowo dan Gibran, inilah yang sepertinya mengkonfirmasi banyak pemilih NU di bawah ya secara struktur ataupun secara tradisional, secara kultur lebih banyak memilih ya Prabowo dan Gibran sebagai
capres yang akan kemungkinan mereka pilih di 2024 yang akan datang. Itu data Desember ya. Saya nggak tahu kalau ada survei-survei lain di Januari ataupun Februari akan ada pergerakan yang cukup signifikan. Karena pastinya semua calon ini mencoba untuk mengkapitalisasi bagaimana pemilih-pemilih NU ya akan mereka rebut sampai titik darah penghabisan 14 Februari itu. Oke, nah ini pertanyaan terakhir nih. Kan kalau saya sering mendengar dari kalangan NU ya tentang kenapa NU harus berperan di dalam pilpres gitu ya, atau punya andil dalam politik politik Indonesia lah. Itu kan mereka selama ini kan merasa bahwa NU itu untuk waktu yang lama itu hanya diperlakukan sebagai kayak tukang dorong bis gitu loh, tukang dorong mobil. Jadi ketika mobilnya mogok itu NU dikerahkan untuk ikut dorong. Tapi begitu mobilnya jalan, NU-nya ditinggal gitu. Jadi intinya mereka selama ini merasa bahwa kami selalu dimanfaatkan. Nah, kami nggak mau begitu terus. Kami pengen berperan, pengen memanfaatkan gitu. Nah, menurut Bung Adi, seberapa jauh cara pandang semacam itu tercermin di dalam Pilpres kali ini? Poinnya seberapa jauh keterlibatan NU di dalam politik itu bisa memberdayakan NU gitu, ketimbang hanya sekedar pengurusnya saja yang mendapatkan keuntungan gitu. Jadi Ya, pemberdayaan NU ini seberapa besar bisa dioptimalkan dengan terlibat dalam politik gitu. Ya, saya kira memang kalau mau jujur sebenarnya yang terkait dengan NU dalam banyak hal sudah mulai begitu banyak pemberdayaan, beasiswa untuk pesantren gitu ya, ataupun anggaran-anggaran untuk pesantren atau pengakuan Hari Santri sebagai hari nasional, itu kan sebagai bentuk pengakuan soal eksistensi dan peran NU di negara ini, Bang. Makanya kalau berpolitik praktis sebenarnya kawan-kawan NU itu mikirnya untung dan rugi. Siapapun calon presiden yang menggaransi hitam di atas putih akan memberdayakan NU, bukan hanya sebatas komoditas politik setiap pilpres. Mestinya itulah capres yang mereka usung. Kasih proposal politik kepada mereka. Nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Satu proposalnya, pesantren harus diseriusi. Anggaran anak pesantren juga diberdayakan. Beasiswa, akses setelah lulus di pesantren juga harus dilihat secara utuh. Mestinya ini yang dibicarakan, bukan soal kalah dan menang. Tapi kepentingan pesantren itulah proposalnya disodor di awal untuk menjadikan supaya orang NU ini bisa digiring untuk kepada paslon. Paslon yang dianggap rasional, realistik, berjanji hitam di atas putih, berjanji dan berkomitmen di depan rakyat Indonesia bahwa mereka kalau menang, pesantren NU itu bukan hanya sebatas alat politik, tapi lillahi ta'ala, hakul yakin, NU itu akan ditempatkan di atas segala-galanya. Nah, kalau itu yang dilakukan, saya akan terlibat di dalamnya. Mantap. supaya NU itu bukan hanya sapi perah politik ya. Dibutuhkan hanya pemilu, setelah itu kebijakan-kebijakan politik pemerintah. Nggak terlampau dianggap penting, Bang. Jadi NU ini hanya sebatas ornamen dan hore-hore dalam politik. Jadi siapapun yang terindikasi mampu menggerakkan mesin dan struktur kepentingan NU, mestinya proposal politiknya semacam itu. Apa komitmen Anda terhadap pesantren? Bagaimana dengan pendidikan? Bisa tidak difikirkan anak-anak pesantren di seluruh Indonesia setelah lulus madrasah aliyah bisa tidak sekolah di kampus-kampus top? Itu kan bagus, Bang. Bisa tidak memikirkan kesejahteraan guru-guru yang selama ini ngajar lillahi ta'ala di pesantren? Bisa tidak presiden nanti terpilih kalau anak-anak pesantren ini bisa sekolah di luar negeri? Tentu yang memiliki kapasitas dan kualifikasi. Kalau itu yang dilakukan, saya kira luar biasa. Termasuk misalnya ada tidak presiden yang menggaransi kalau mereka jadi presiden, pemberdayaan umat, pemberdayaan ekonomi umat, ya di kalangan NU itu bisa diberdayakan. Problem terbesar di kalangan NU kan dua, pendidikan dan ekonomi. Itu per hari ini belum kelihatan secara maksimal. Kalau ada elit-elit NU ya saya kira menjadi bagian dari kekuasaan, itu kan netesnya nggak jauh, Bang. Yang kita harapkan adalah supaya ada hujan deras, di mana seluruh kebijakan politik yang dibuat oleh presiden terpilih adalah mereka, orang-orang NU, semuanya kebagian. Bukan hanya kelompok elit saja. Nah, saya kira itu proposalnya. Ya. Oke, saya kira itu poin yang paling menarik dan saya kira orang NU akan setuju itu dengan yang terakhir. Pokoknya harus semua untuk NU. Oke, terima kasih Bung Adi Prayitno atas diskusinya. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.